Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Pertama-tama, kita mau tahu dulu mengenai definisi dari percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Kita lihat dulu definisinya. Pertama, kita lihat dari percobaan. Percobaan itu adalah proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Tidak semua aksi yang kita lakukan itu disebut sebagai percobaan. Tetapi suatu tindakan itu disebut sebagai percobaan jika hasil dari kejadian itu bergantung pada suatu kesempatan. Jadi harus ada unsur kesempatan dalam percobaan itu. Yang kedua, kita mau belajar mengenai ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi ketika kita melakukan suatu percobaan, pastinya ada keluaran-keluaran atau output yang mungkin dihasilkan. Nah, semua kemungkinan itu, jika kita jadikan himpunan, itu merupakan ruang sampel. Banyaknya elemen ruang sampel itu dinotasikan sebagai N kecil dari S. Yang ketiga, kita mau lihat kejadian atau bisa disebut juga peristiwa. Nah, kejadian atau peristiwa ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Dinotasikan dengan huruf besar. Jadi contohnya A kapital, B kapital, dan seterusnya. Nah, di sini himpunan bagian itu artinya elemen-elemennya bisa lebih sedikit atau sama dengan dari ruang sampelnya. Nah, banyak elemen kejadian A itu dinotasikan sebagai N buka kurung A tutup kurung. Kalau andaikan banyak elemen kejadian B, berarti notasinya adalah N kecil buka kurung B tutup kurung. Sekarang kita mau lihat dulu percobaan pelemparan dadu. Kenapa di sini disebutnya percobaan? Karena kalau kita lempar dadu, mungkin muncul 1, mungkin muncul 2, mungkin muncul 3, dan seterusnya. Jadi ada unsur kesempatan dalam hal ini. Makanya itu disebut sebagai percobaan. Nah, jadi kita sudah punya unsur percobaan di sini, yaitu namanya pelemparan dadunya. Sekarang kita mau lihat untuk ruang sampelnya. Pertama-tama, kita lihat dulu kalau kita lempar dadu, keluaran yang mungkin terjadi itu apa sih? Nah, tentunya kalau kita lempar sebuah dadu, mungkin muncul mata dadu angka 1. Mungkin juga muncul mata dadu angka 3. Mungkin muncul angka 4. Mungkin 2. Mungkin 5. Dan mungkin 6. Di sini dadunya hanya 1. Jadi, yang mungkin hanya keluar 6 hal ini. Tidak mungkin hal-hal yang lain yang keluar. Tidak mungkin saat kita kocok dadu yang keluar adalah 2,5, 7, atau 10 seperti itu. Tetapi hanya ada 6 ini. Berarti, ruang sampel dari percobaan ini, atau biasanya kita notasikan sebagai S, itu sama dengan kurung kurawal yang menandakan S ini adalah himpunan dengan elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini berarti S itu adalah suatu himpunan dengan elemennya adalah 1 sampai 6. Berarti di sini kita punya banyaknya ruang sampel itu adalah 6. Kita bisa hitung dari banyaknya elemen yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya ruang sampel ada 6. Nah, contohnya kita mau lihat kejadian A. Yaitu kejadian munculnya angka ganjil. Berarti kejadian A ini hanya memperbolehkan mata dadu berapa yang keluar. Jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Selain itu bukan angka ganjil. Berarti angka 2, angka 4, dan angka 6 tidak termaksud ke dalam kejadian A. Berarti di sini kita punya A itu adalah himpunan dengan elemennya 1, 3, dan 5. Di sini tentunya kita bisa hitung juga banyaknya elemen kejadian A itu adalah 3. Kita bisa hitung. Ada 1, 2, 3. Berarti NA-nya adalah 3. Kita lihat lagi. Misalnya kejadian B. Misalkan kejadian B itu adalah munculnya angka lebih besar dari sama dengan 2. Berarti di sini angka-angka yang diterima itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena kelima angka ini lebih besar dari sama dengan 2. Berarti kejadian B ini adalah himpunan dengan elemennya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita bisa hitung bahwa NB-nya itu adalah 5. Selanjutnya, sekarang kita mau lihat percobaan pelemparan 2 koin. Kita lemparkan dulu koin pertama, lalu kita lempar koin kedua. Sekarang kita diminta yang pertama adalah mencari ruang sampel dengan tabel kemungkinan. Kita gambarkan dulu. Misalkan kita punya tabelnya seperti ini. Baris ini menandakan koin yang pertama.
atau kejadian yang pertama. Sedangkan kolom-kolom yang ini menandakan koin kedua atau kejadian kedua. Nah, kalau kita lempar koin, keluaran apa yang mungkin muncul? Tentunya hanya antara angka atau gambar, bukan? Berarti untuk K1 ini kita tuliskan ruang sampel dari sebuah koin, yaitu A dan G, yang melambangkan angka dan gambar. Berarti koin 1 atau kejadian 1 itu, ruang sampelnya hanya angka dan gambar. Lalu untuk koin kedua, tentunya juga sama, karena koin itu hanya memunculkan angka atau gambar. Nah sekarang, misalkan kita lempar. Koin pertama muncul angka. Lalu koin kedua muncul angka. Berarti hasil percobaan kita itu apa? Hasil percobaan kita tentunya mengeluarkan angka dengan angka. Selanjutnya, jika koin pertama kita menghasilkan angka dan koin kedua kita menghasilkan gambar, maka hasil percobaannya itu menghasilkan angka dan gambar. Kalau koin pertamanya gambar dan koin keduanya angka, berarti hasilnya adalah gambar dan angka. Dan terakhir kita punya gambar dan gambar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kalau kita melakukan percobaan pelemparan dua koin, kita akan memperoleh ruang sampelnya itu, atau kita tulis S, itu adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kalau kita ditanyanya ruang sampel dari pelemparan satu koin, jawabannya adalah angka dan gambar. Tetapi karena di sini dimintanya ruang sampel dari dua koin yang dilempar, berarti kita akan punya ruang sampelnya adalah ini, yang menandakan keluaran-keluaran yang mungkin dihasilkan dalam percobaan pelemparan dua koin. Yang kedua, kita diminta untuk mencari ruang sampel dengan diagram pohon. Nah, diagram pohon berarti kita bisa gambarkan seperti berikut. Kita gambar suatu lingkaran yang artinya sebuah permulaan dari percobaan kita. Nah, kalau kita melakukan percobaan ini, maka hanya ada dua keluaran yang mungkin terjadi, yaitu munculnya suatu angka atau munculnya suatu gambar. Nah, ini dihasilkan oleh koin pertama atau kejadian pertama. Setelah itu, setelah kita lempar koin pertama, kita lempar koin kedua. Berarti dari sini akan bercabang lagi. Dia akan menghasilkan dua hasil lagi dari kejadian kedua, yaitu bisa memunculkan angka atau gambar, dan kalau yang muncul gambar, bisa juga muncul antara itu angka lagi atau gambar lagi. Sehingga hasil dari percobaan itu hanya ada 4. Kalau koin pertama itu angka dan koin kedua angka, hasilnya adalah angka dan angka. Kalau koin pertama angka dan koin kedua gambar, berarti hasilnya adalah angka dan gambar. Kalau gambar angka, berarti kita tulisnya gambar dan angka. Dan kalau gambar dan gambar, kita peroleh hasilnya adalah gambar dan gambar. Berarti ruang sampelnya itu adalah himpunan dengan elemennya adalah AA, AG, GA, GG. Bisa dilihat di sini bahwa ruang sampelnya itu sama elemen-elemennya. Dan kita bisa hitung bahwa banyaknya ruang sampel itu adalah 4. Nah, sekarang kita mau melihat kejadian A, yaitu munculnya angka dan gambar, baik itu pada koin pertama atau koin kedua. Bisa dilihat di sini, berarti kejadian A itu yang mana? Apakah yang ini kejadian A? Bukan, karena di sini hanya ada 2 angka. Apakah yang ini? Jawabannya iya, karena ada angka dan gambar. Yang ini juga, karena ada angka dan gambar. Yang ini tidak, karena hanya ada gambar, tidak ada angka. Berarti kejadian A itu elemennya adalah AG dan GA, di mana banyak elemen dari kejadian A ini adalah 2. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.